Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini penanganan pasca gempa NTT, sudah terhubung bersama kami jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantio di Ruteng, Kabupaten Manggarai, serta kontributor Berita 1 Franciscus Yosef di Kabupaten Manggarai Timur. Selamat sore rekan-rekan. Dan kita akan ke Pepi terlebih dahulu. Pepi, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Apa saja kemudian poin penting yang disampaikan oleh Menteri Keuangan serta anggota DPR Komisi 11 usai kunjungan pada siang hari tadi? Selamat sore dan pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di posko penanganan bencana di Kabupaten Manggarai. Kami baru saja mengikuti kunjungan dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewo. Tadi dia tiba di posko penanganan bencana Kabupaten Manggarai pukul 13.00 WITA, lalu kemudian meninjau langsung warga terdampak yang mengungsi di posko di Robo, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Ada beberapa poin penting yang disampaikan, ingin memastikan bahwa bantuan logistik untuk warga terdampak di Kabupaten Manggarai itu bisa terpenuhi. Tadi juga dia sempat menanyakan langsung kepada Bupati Manggarai terkait dengan kekurangan atau kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh warga terdampak pada saat situasi darurat seperti ini. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi di Kabupaten Manggarai terkait penanganan bencana dan juga pendistribusian logistik, saat ini saya sedang bersama Bupati Manggarai. Pak Bupati, sampai saat ini berapa total pengungsi di Kabupaten Manggarai? Total pengungsi di Kabupaten Manggarai sampai dengan hari ini sejumlah 25.340 jiwa. Itu yang mengungsi tersebar di 60 posko di seluruh Kabupaten Manggarai. Terdata sampai hari ini sejumlah itu mudah-mudahan tidak akan bertambah banyak lagi untuk posko yang terpusat. Tetapi yang posko mandiri itu masih sangat banyak dan itu yang akan kita data terus-menerus sampai dengan beberapa waktu mendatang. Pak Bupati, apakah bantuan yang ada saat ini itu bisa memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan jumlah warga yang sedang mengungsi saat ini? Ya, baik. Untuk posko yang terpusat, kita sudah berusaha memenuhi begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Namun demikian karena memang ketersediaan bahan-bahan yang ada, bahan pokok maupun bahan-bahan kebutuhan lainnya sangat jauh dari memadai, maka kami belum bisa memenuhi seluruhnya. Apalagi banyak penampungan-penampungan mandiri yang diinisiatif oleh masyarakat sendiri. Itu juga sangat jauh dari cukup. Untuk saat ini Pak Bupati, apa saja kebutuhan mendesak warga yang harus segera disalurkan? Ya. Pertama sekali tenda yang layak, karena posko terpusat maupun yang mandiri itu tenda-tenda yang tersedia saat ini masih jauh dari layak. Kami kemarin sore, tadi malam sudah mendapat bantuan tenda dari BNPB dan memang jumlahnya masih jauh dari cukup. Tetapi karena itu maka yang paling penting sekarang adalah kebutuhan akan tenda. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah bahan makanan. Lalu yang ketiga selimut dan pakaian untuk para pengungsi. Lalu yang terakhir adalah bahan-bahan obat-obatan. Saya kira itu lima hal penting yang menjadi prioritas untuk saat ini dalam masa tanggap darurat. Pak Bupati, mungkin ada himbauan untuk masyarakat di masa darurat seperti ini sebelum adanya informasi resmi dari BMKG terkait kapan berakhirnya gempa susulan ini terjadi. Ya. Yang paling penting adalah mari saling membantu, mari tetap saling menguatkan supaya tidak ada kepanikan ketika adanya gempa susulan. Ini paling penting. Lalu yang kedua yang penting juga adalah percayai hanya sumber-sumber informasi resmi. Lalu yang ketiga, bagi kita yang punya aktivitas di media maupun media sosial, mari hanya membagi informasi yang sudah terverifikasi. Ini akan menjadi sangat penting karena pertanyaan tentang kapan situasi ini akan berakhir tidak ada satupun yang bisa menjawab. Yang ada adalah tetap waspada tapi jangan panik. Tetap saling menguatkan sesama kita. Saya kira itu yang penting hari ini. Ya. Ya,
Listrina dan pemirsa, kita baru saja mendengarkan wawancara dengan Bupati Manggarai, Bapak Heribertus Nabit. Dan perlu kami laporkan juga hasil pantauan kami sejak siang tadi di posko penanganan darurat di Kabupaten Manggarai sedang lakukan penyaluran bantuan logistik untuk masyarakat terdampak di seluruh kecamatan. Namun sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Manggarai bahwa jumlah bantuan yang disalurkan itu belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang ada. Sehingga masyarakat diminta untuk bersabar sambil menanti bantuan susulan. Untuk sementara demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Pepi, dan berikutnya kita beralih ke Franciscus. Franciscus, bisa digambarkan suasana dan situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini dan juga bagaimana distribusi bantuan untuk masyarakat di sana? Apakah seluruhnya sudah maksimal atau seperti apa, Franciscus? Pemirsa, saya melaporkan saat ini saya berada di Puskesmas Welengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Dan berdasarkan data BMKG pada hari ini, sebanyak 2.768 gempa susulan hingga pukul 5 sore, dan 81 diantaranya dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Manggarai Timur. Gedung Puskesmas Welengga mengalami keruntuhan cukup parah, namun kendati demikian, para tenaga kesehatan tetap fokus melayani pasien meskipun rasa cemas dan takut terhadap gempa susulan semakin dirasakan. Perlu saya informasikan saat ini, data posko siaga gempa bumi Kabupaten Manggarai Timur pukul 1 siang hari ini, 19 Agustus 2026, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang, yang tersebar di Kecamatan Lambadela Utara 11 orang, Kecamatan Kota Komba 1 orang, Kecamatan Elar 1 orang, Kecamatan Lambaleda 4 orang, dan Kecamatan Lambaleda Selatan sebanyak 4 orang. Selain itu, jumlah kerusakan dialami oleh masyarakat akibat gempa bumi ini, 12.423 unit rumah mengalami kerusakan, dan juga rumah rusak berat 4.669 unit, rumah rusak ringan 3.917 unit, dan rumah rusak sedang 3.837. Perlu saya informasikan juga bahwa warga yang mengalami luka berat sebanyak 198 orang, dan yang mengalami luka ringan sebanyak 421 orang. Sementara itu, fasilitas kesehatan sebanyak 54 unit. Fasilitas gedung pemerintah mengalami kerusakan, rumah ibadat sebanyak 42 unit, dan puskesmas sebanyak 24 unit. Di samping itu, fasilitas infrastruktur jalan sebanyak 9 ruas irigasi yang mengalami kerusakan, jembatan sebanyak 7 unit, dan jalan 13 ruas mengalami kerusakan. Sedangkan untuk gedung sekolah yang mengalami kerusakan sebanyak 399 unit. Perlu saya informasikan tambahan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur sedang berupaya melakukan distribusi bantuan kepada masyarakat yang menyebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Dan saat ini sebagian warga sudah menerima bantuan itu, sementara ada beberapa tempat karena jangkauan dan medan cukup berat masih dalam proses pengiriman bantuan. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporannya Franciscus Yosef, serta sebelumnya juga ada Pepi Kurniawan dan Indra Bramantio. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.